Halo civil society sekalian, balik lagi bersama saya Ahmad Jumadil. Setelah sebelumnya pada video yang lalu kita ngebahas apa itu demokrasi dalam arti yang paling sederhana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngelanjutin nih hal-hal yang paling mendasar dalam demokrasi. Nah, mungkin kali ini saya akan mengajak civil society sekalian untuk membahas prinsip-prinsip demokrasi. Ya, jadi negara demokrasi dia tidak akan disebut demokrasi kalau tidak memiliki atau menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Mengapa? Karena prinsip demokrasi atau prinsip dalam demokrasi itu ibarat sebuah resep ya, resep masakan. Nah, jadi kalau teman-teman ngebayangin ada restoran mahal, teman-teman lihat tempatnya bagus, furniturnya bagus, mejanya keren, bersih gitu. Kemudian teman-teman datang ke sana untuk makan, dan teman-teman makan ternyata masakannya nggak enak. Ya jadi ya kekerenan itu atau kesan mewah atau mahal dalam restoran itu ya cuman sekedar label doang gitu, cuman sekedar kulit doang, tetapi ternyata substansinya yaitu masakannya nggak enak gitu kan. Nah, begitulah prinsip demokrasi dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas prinsip-prinsip demokrasi. Nah, kita masuk kepada prinsip yang pertama, yaitu kedaulatan rakyat. Apa maksudnya? Jadi seperti video sebelumnya, Abraham Lincoln pernah mengatakan bahwa demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, artinya rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Atau bahasa sederhananya, rakyat itu adalah bosnya. Jadi dalam negara yang menganut sistem demokrasi, rakyat adalah bos besar. Nah, bagaimana dengan presiden, legislatif, dan yudikatif? Presiden dalam artian eksekutif ya. Nah, mereka adalah orang atau lembaga yang diberikan mandat oleh rakyat. Karena rakyat ini cakupannya terlalu besar, terlalu banyak. Gak mungkin juga kan rakyat nongkrong gitu di istana presiden gitu. Nggak cukup gitu, sebesar apa sih istana presiden. Nah, jadi rakyat memberikan mandatnya atau istilahnya apa ya, istilah kasarnya mungkin presiden, DPR, MPR, kemudian di bawahnya itu ada ada menteri-menteri, kemudian kekuasaan lain itu ada yudikatif, ada lagi auditif ya, seperti auditor itu ya, auditif. Nah, itu adalah lembaga-lembaga atau orang-orang yang diberikan mandat. Istilah kasarnya seperti pegawai kontrak lah gitu. Nah, jadi pegawai kontrak itu kalau kerjanya nggak benar gitu, nah itu bisa diganti sama rakyat itu. Nah, mekanismenya seperti apa? Nggak mungkin rakyat milih lu jadi presiden ya gitu kan. Mereka kan terlalu banyak nih. Nggak mungkin. Nah, mereka perlu atau butuh mekanisme bagaimana cara mencari pemimpin yang pegawai lah, istilahnya pegawai yang tepat nih untuk menduduki jabatan itu, yang mewakili mereka. Nah, mekanisme itulah yang dinamakan dengan pemilihan umum. Nah, jadi pemilihan umum itu alat ya, alat yang digunakan oleh rakyat untuk memilih tampuk pimpinannya yang akan nanti diberikan mandat. Nah, seperti itu. Jadi jangan seseorang yang dipilih sebagai presiden, DPR, dan
lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang dipilih itu jangan menjadi arogan, jangan menjadi apa namanya itu sok-sokan gitu ya, menjadi bupati, menjadi gubernur, karena itu adalah hasil pilihan rakyat gitu. Rakyat tuh yang lu jadi pemimpin gue, lu urusin gue gitu. Nah, jadi ketika presiden membuat kebijakan, pada intinya kebijakannya itu harus mewakili kepentingan rakyat. Ya, jadi bukan kepentingan masing-masing, bukan kepentingan presiden, bukan kepentingan DPR, bukan kepentingan partai politik mungkin kendaraan presidennya gitu kan. Jadi bukan kepentingan elit-elit gitu. Jadi misalnya mau bikin kebijakan naikin pajak, ya kita harus eksekutif tadi, presiden tadi harus mikir ini bakal berdampak nggak bagi kepentingan publik, bagi masyarakat. Kalau berdampak jelek gitu bagi kepentingan masyarakat, ya artinya dia tidak menjalankan kerjanya sesuai dengan kehendak rakyat. Itu aja sebagai indikatornya ya. Jadi kalau rakyatnya diberikan kebijakan yang malah menyusahin gitu, ya itu nggak amanah, pimpinannya tidak amanah. Yaitu rakyat bisa menggantinya pada pemilu selanjutnya. Ketika kontraknya udah habis, ya udahlah, jangan pilih dia lagi. Nah, biasanya kan nih di mana-mana pemilu itu secara umum ya 5 tahun, ya 5 tahun sekali, ada yang 4 tahun sekali gitu. Ya berbeda-beda ya setiap negara. Jadi ya diganti aja. Karena itu memang murni dalam demokrasi, prinsip dasarnya itu kedaulatan itu harus di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan. Tapi tidak secara langsung, melalui sebuah alat yang namanya pemilu. Nah, setelah masuk dalam pemilu, terpilihlah pimpinan yang dimandatkan oleh rakyat. Nah, ketika dia dimandatkan oleh rakyat, kebijakannya harus demi kepentingan publik gitu. Mau bangun jalan, mau bangun jembatan, jangan bangun jalan yang deket sama pemukiman elit-elit gitu. Nah, ini jalan ke perumahannya bupati gitu kan, kampungnya bupati bagus. Nah, tapi jalan ke kampung-kampung yang lain jelek gitu kan. Nah, itu dia tidak mewakili kepentingan publik. Harus sama rata, sama rasa gitu kan. Semuanya harus kena dampaknya. Kalau mungkin bertahap, oke lah. Mungkin bertahap, di sini dulu, di sini dulu, di sini dulu. Tapi ya jangan sampai terkesan misalnya pembangunan itu hanya di daerah kampungnya si bupati aja, kampungnya gubernur aja gitu kan. Itu tidak mewakili kepentingan publik. Nah, jadi kata kuncinya apa sih yang bisa kita ukur nih? Bahwa mereka menjalankan amanah rakyat. Ya, lihat aja kebijakannya. Apakah kebijakannya menguntungkan publik secara umum, secara besar? Tapi kalau cuman sebagian atau elit-elit saja yang mendapatkannya untung, nah itu berarti dia tidak menjalankan prinsip yang pertama ini, yaitu kedaulatan rakyat. Setelah ini kita akan masuk ke prinsip yang kedua. Nah, yang kedua itu prinsip demokrasi yang kedua ialah persamaan hak. Apa maksudnya persamaan hak ini? Ya, jadi suara orang miskin itu tidak dibedakan dengan suara orang kaya. Terlebih lagi dalam pemilu. Ya kan? Dalam pemilu misalnya kita ke TPS, orang miskin mencoblos dihitung 1 suara, orang kaya pun mencoblos dihitung 1 suara. Tidak juga berdasarkan jabatan, misalnya wakil presiden nyoblos dihitung 5 suara, enggak. Wakil presiden dihitung juga tetap 1 suara. Ojek online gitu, abang-abang ojol itu kalau di TPS ya dihitung 1 suara. Nah, dan juga berpendapat, semua bebas berpendapat, mempunyai hak untuk berpendapat itu, menyuarakan aspirasinya, semuanya ditampung gitu kan. Nah,
jadi nggak dibeda-bedakan. Contohnya misalnya kita lagi di apa namanya, yang sehari-hari lah kita rasakan ya. Misalnya lagi ke, sorry nih ngomong merek, nggak apa-apa ya. Minimarket lah, nggak usah ngomong merek. Minimarket yang ada di sekitar kita. Alfa Tit gitu misalnya, Indotit gitu kan. Nah, lagi rame nih, kita ngantri gitu kan. Tiba-tiba ada orang kaya gitu kan, mau nyelonong ngantri ke depan. Oh, saya orang kaya, nggak bisa. Tetap antri. Siapa yang duluan, dia yang duluan untuk ngantri untuk pembayaran gitu kan di minimarket. Terus juga misalnya bagi kaum muslim nih, mohon maaf untuk agama lain, di bagi orang Islam misalnya sholat Jumat misalnya gitu, biasanya kalau yang datang duluan ya duduknya paling depan ya kan. Kalau yang datang belakangan ya duduknya ya di belakang. Nggak tahu dia dia jabatannya apa, dia kaya atau dia miskin, nggak ada urusan gitu. Apalagi kalau sudah sholat sudah rapatkan saf paling depan berjejer, nggak ada lagi oh yang di belakang ini mungkin dia artis terkenal gitu kan, toto nyerobot ke depan, nggak ada, nggak bisa. Nah, itu prinsip, termasuk dalam prinsip demokrasi juga ya. Nah, jadi yang datang belakangan ya safnya di belakang, yang datang duluan safnya di depan, seperti itu. Nah, itulah prinsip yang kedua, persamaan hak, tidak dibeda-bedakan. Nah, prinsip inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam sistem pemerintahan demokrasi, dalam sistem demokrasi harus apa namanya, diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan publik yang tidak menguntungkan salah satu pihak. Jadi harus menguntungkan semua gitu. Kebijakan-kebijakan publiknya gitu. Nggak ada, oh kalau yang kaya kebijakannya gini, yang miskin kebijakannya kayak gini ya kan. Itu nggak adil. Itu menyalahi prinsip-prinsip demokrasi, terlebih lagi prinsip persamaan hak, seperti itu. Nah, jadi prinsip persamaan hak ini yang kedua ini penting ya, penting bagi negara demokrasi. Jadi kalau dia memang mengatakan bahwa mereka negara demokrasi, kalau tidak ada prinsip persamaan hak, nah itu dipertanyakan apakah demokrasinya hanya label doang gitu kan, apakah betul-betul demokrasi. Nah, setelah ini kita akan membahas prinsip demokrasi yang ketiga. Ya, civil society sekalian, kita masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu kebebasan untuk berpendapat dan berserikat. Nah, ini prinsip yang juga harus dipegang teguh oleh negara yang menganut sistem demokrasi. Kenapa? Ya, seperti kita ketahui ya, manusia itu ya dia memiliki pikiran, memiliki perasaan. Jadi biasanya kita ya pasti ingin menumpahkan pikiran kita, menumpahkan perasaan kita gitu kan. Ya sekedar untuk berbicara lah gitu, untuk mengeluarkan gitu apa yang ada dalam pikiran kita, keinginan kita. Nah, jadi kalau itu tidak diperbolehkan gitu kan, itu akan menyumbat gitu, menyumbat aspirasi, dan itu nggak enak ya bagi manusia. Itu termasuk salah satu hak azazi manusia ya, saya rasa. Nah, jadi kebebasan dalam negara dengan sistem demokrasi, kebebasan berpendapat itu harus dijamin ya. Ya meskipun ya tidak harus pendapat itu nanti menjadi keputusan atau kebijakan suatu pemerintah ya, karena pendapat seseorang itu nanti akan diuji dan di-challenge dengan pendapat orang lain, manakah yang terbaik. Tapi minimal dia harus bisa mengeluarkan pendapatnya gitu, seperti itu. Apalagi berserikat ya, berserikat atau berkumpul. Itu juga salah satu prinsip demokrasi, negara demokrasi.
ya bayangin aja kalau kita lagi ini, mungkin teman-teman banyak anak muda penonton itu suka nongkrong kan, suka nongkrong, suka ngobrol gitu, dan membuat sebuah komunitas, misalnya nih sama-sama suka sepedahan gitu kan, ya buat komunitas sepedahan, sama-sama suka fotografi ya, membuat komunitas fotografi. Itulah bentuk kecilnya ya dari berserikat dan berkumpul komunitas demokrasi. Nah, jadi bayangin kalau kita lagi nongkrong-nongkrong sepedaan, nggak dibolehin gitu, nggak dibolehin, dibubarin gitu kan, nggak boleh boleh sepedaan sini, nggak boleh nongkrong-nongkrong di sini gitu kan. Nah, itu untuk lebih lanjutnya, misalnya kita membuat organisasi ya, satu ideologi yang sama, misalnya ideologi Islam ya misalnya kan, masa nggak boleh sih kita gitu, kita dalam berkumpul dengan orang-orang yang sama pemikirannya, misalnya tentang keislaman, kita ngobrol gitu kan, lahirlah misalnya Syarikat Islam zaman dulu kan, terus nggak dibolehin gitu ya, itu melanggar gitu ya, melanggar hak azazi, melanggar prinsip demokrasi tadi. Sekarang ini kan di Indonesia banyak sekali ya kelompok-kelompok, mulai dari komunitas sampai organisasi yang memiliki ideologi gitu kan, ormas, OKP gitu kan. Kemudian ada lagi organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa misalnya kan. Nah, itu kalau tidak diperbolehkan, ya itu akan menimbulkan apa ya, sumbatan gitu dalam masyarakat. Karena biasanya organisasi-organisasi ini dia akan membawa kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompoknya gitu kan. Dari kelompok organisasi Islam, dia akan membawa kepentingan-kepentingan dari organisasi kelompoknya. Mungkin untuk diberikan masukan kepada pemerintah gitu kan. Nanti ada juga dari kelompok-kelompok yang berpikirannya nasionalis gitu kan, berkumpul berserikat, nanti pemikirannya akan disalurkan ke pemerintah agar didengarkan gitu, agar kebijakan-kebijakan dari pemerintah nanti sedikit banyak juga menguntungkan gitu bagi mereka, karena mereka juga termasuk publik gitu. Nah, jadi kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul itu harus dijamin oleh negara dengan sistem demokrasi. Penting bagi masyarakat untuk didengarkan gitu. Penting bagi masyarakat untuk berserikat gitu, memiliki organisasi, memiliki apa, berkumpul dengan teman-teman yang satu pemikiran, yang satu visi, satu misi gitu. Nah, jadi ini adalah prinsip demokrasi yang ketiga yang harus dijamin oleh negara dengan sistem demokrasi. Ya, selanjutnya kita akan masuk kepada prinsip demokrasi yang keempat. Ya, kita masuk kepada prinsip demokrasi yang keempat, yaitu supremasi hukum. Ya, kenapa supremasi hukum ini penting bagi negara yang menganut sistem demokrasi? Ya, jadi supremasi hukum ini laksana penjaga atau pengawal gitu, agar demokrasi ini masih tegak lurus, masih berjalan sesuai dengan relnya. Kita coba aja bayangin gitu kan, ketika hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu kan, ya bagaimana demokrasinya bisa berjalan gitu. Kalau rakyat-rakyat kecil gitu kan, ketika salah nyolong rambutan, nyolong pepaya gitu dihukum gitu. Nenek-nenek nyolong pepaya karena lapar dihukum 3 bulan penjara misalnya ya, misalnya ini. Kalau memang ada kasus yang sama, saya nggak terlalu hafal ya bagaimana putusannya, bagaimana hukumannya gitu ya misalnya. Jadi kalau yang di atas misalnya ketahuan korupsi gitu ya, nggak dihukum ya kan, dengan dalih ini itu dibebasin gitu kan. Jadi
direkayasa gitu kasusnya supaya tidak dihukum atau hukumannya tidak sesuai gitu dengan perbuatannya. Itu kan tidak adil ya. Akan menghilangkan keadilan gitu. Dan ya kalau keadilannya tidak ada, memihak kepada salah satu, ya persamaan haknya tadi ya hilang kan, prinsip yang awal tadi, yang kedua tadi persamaan hak hilang. Jadi prinsip yang keempat ini penting, supremasi hukum itu penting untuk menjaga agar prinsip-prinsip demokrasi yang lain itu bisa berjalan seperti itu. Ya, jadi di semua negara demokrasi kita lihatlah di Amerika, di Australia, misalnya di Eropa gitu kan, negara-negara demokrasi lainnya, itu bisa dipastikan hukumnya berjalan on the track gitu ya, sesuai dengan relnya. Ya, satu dua kasus mungkin adalah slipnya oknum ya, tapi eh, secara keseluruhan itu hukumnya berjalan on the track. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya, saya tidak mau komentar lebih jauh ya kondisi Indonesia. Mungkin teman-teman semua sudah tahu ya. Jadi harus bisa dipastikan bahwa hukum itu tidak tumpul ke atas, cuma tajam ke bawah. Itulah prinsip negara demokrasi. Kalau itu tidak terjadi, bisa menjadi semacam ciri-ciri bahwa negara cenderung kepada uh, apa namanya uh, otoriter ya, dan uh, semacam ya negara yang hanya membela kaum-kaum elit seperti itu. Jadi prinsip demokrasinya tidak berjalan dengan baik gitu. Nah, itu prinsip demokrasi yang keempat. Selanjutnya prinsip demokrasi yang kelima. Prinsip demokrasi yang kelima adalah hak azazi manusia. Jadi demokrasi itu nggak akan bisa jalan tanpa jaminan hak azazi manusia oleh negara. Gitu. Kenapa? Karena inti demokrasi itu yaitu ialah memanusiakan manusia sebagaimana manusia. Hak azazi manusia apa contohnya? Hak hidup, hak mendapatkan sandang, pangan, dan papan yang layak, ya. Hak untuk bersuara, hak untuk menyatakan pendapat, gitu. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, itu. Itulah adalah hak azazi manusia. Jadi kalau itu nggak ada, ya fondasinya lemah gitu. Jadi hak apa namanya demokrasi itu gampang sekali atau rentan sekali akan runtuh gitu. Bagaimana kita mencapai level selanjutnya dalam negara demokrasi kalau hak-hak yang paling dasar saja, fondasinya saja itu tidak kuat gitu, itu tidak diberikan oleh negara, yang nggak bisa gitu, boro-boro mau mikirin yang lain gitu, mereka aja hak hidupnya tidak dijamin gitu, hak mendapatkan sandang pangan dan papan yang layak gitu tidak dijamin, ya artinya apa? Bukan berarti pemerintah nyuapin terus ya, sandang pangan dan papan tuh nyuapin terus, apa namanya, dapat bantuan terus, bukan, tapi menjamin ketersediaan pangan misalnya, ya negara harus menjamin itu, menjamin bahan pokok gitu, menjamin hak dasar lainnya untuk kehidupan manusia. Ya kalau nggak dia mati, hak hidupnya terancam juga kan. Kalau hak dasarnya tidak dijamin gitu. Bagaimana dia mau ke level selanjutnya, supremasi hukum, kesamaan hak untuk berpendapat gitu kan. Kedaulatan rakyat, boro-boro ngomongin pemilu, hak dasarnya aja mau makan aja dia nggak bisa gitu kan. Nah itu, jadi hak azazi manusia yang kelima itu yaitu tadi pemenuhan hak azazi manusia tadi atau HAM. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke
prinsip demokrasi yang keenam. Nah, ini salah satu elemen paling penting juga dalam prinsip demokrasi adalah pemilu yang jujur dan adil. Seperti saya katakan tadi, pemilu itu adalah alat alat bagi publik atau masyarakat itu untuk memilih atau mengamanatkan atau memandatkan wewenang dia kepada salah satu seseorang untuk memimpin gitu. Nah, jadi alatnya ini harus benar-benar prosesnya harus jujur, adil, dan tidak ada kecurangan gitu. Untuk memastikan legitimasi atau mandat itu benar-benar diberikan secara sah gitu, legitimate gitu. Jadi masyarakat memang merasa benar-benar terwakili oleh pemimpin yang terpilih nanti dalam pemilu. Ya bayangin aja kalau pemilunya misalnya ada kecurangan gitu kan, dan masyarakat merasa tidak terwakili. Loh, kayaknya kami nggak terwakili dengan pemimpin ini karena suara yang kami berikan misalnya dicurangi gitu, nggak akan dianggap gitu pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya membuat suatu kebijakan dengan gampangnya, nanti rakyatnya tidak menjalankan, dan itu akan terjadi chaos gitu. Walaupun pemerintah punya aparat penegak hukum gitu kan, tapi ketika semua masyarakat gitu sudah melanggar atau menggaungkan protes, ya nggak cukup gitu. Aparat keamanan kita nggak cukup gitu membendung masyarakat yang sebanyak ini ya. Indonesia ini ada berapa ya? 200-an juta ya penduduknya. Nah, seperti itu. Jadi pemilu yang jujur dan adil itu sangat penting bagi tegaknya negara demokrasi, bagi sistem demokrasi. Jadi pemerintah perlu memastikan dalam negara demokrasi bahwa pemilunya sudah jujur dan adil, sehingga legitimasi yang didapatkan oleh pemerintah itu benar-benar kuat gitu, sehingga tidak ada nanti namanya riak-riak gitu kan, chaos gitu di masyarakat yang nanti akan menyulitkan pemerintah sendiri, menyulitkan negara, menyulitkan rakyat juga pada ujung-ujungnya gitu. Jadi tidak ada kepastian gitu kan, kepastian hukum, kemudian ekonominya tidak stabil, ya, investor nggak bisa masuk gitu kan, sehingga kalau ekonomi tidak stabil akan terjadi PHK misalnya, pengangguran banyak, chaos. Itu hukum yang kita obrolin tadi di supremasi hukum itu tidak akan didengar lagi sama masyarakat. Mereka butuh ekonomi hancur ya, mereka butuh makan. Ya, kita manusia akan menjadi seperti binatang buas di hutan, akan memangsa apa aja yang dilihatnya gitu. Orang kelaparan gitu kan, kebutuhan-kebutuhannya banyak yang tidak bisa dipenuhi gitu kan. Ini sangat-sangat berbahaya sekali gitu. Jadi pemerintah wajib hukumnya memberikan pemilu yang jujur dan adil. Masyarakat pun wajib untuk memastikan pemimpin yang dipilihnya memang pemimpin yang mendapatkan legitimasi dan amanah dari masyarakat secara mayoritas, seperti itu. Nah, itu untuk prinsip yang ke-6 ya, pemilu yang jujur dan adil. Baiklah, kita akan masuk ke prinsip yang terakhir. Ini adalah prinsip demokrasi yang terakhir, mungkin singkat ya. Prinsip demokrasi yang terakhir ini tertera dalam sila keempat Pancasila kita, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, mungkin kita sering mikirnya
yang namanya demokrasi itu harus nyoblos gitu, harus pemilu, harus voting ya. Tapi ada mekanisme lain yaitu musyawarah dan mufakat. Nah, jadi musyawarah dan mufakat itu termasuk salah satu prinsip demokrasi. Jadi ketika ada orang beramai-ramai berkumpul, dia nggak voting, nggak nyoblos gitu, dia mau milih pemimpin dengan musyawarah aja, kita pilih ini yuk, yang lain mana setuju setuju, oke setuju, itu diputusin lah dia yang mimpin. Itu juga termasuk demokratis seperti itu. Atau sistem perwakilan kan dulu kita kan memilih presiden sempat ya musyawarah dan mufakat ya di kalangan anggota DPR RI gitu kan. Nah, tapi kalau zaman sekarang dengan pergolakan dari politik kita, mungkin itu tidak dimungkinkan lagi ya untuk musyawarah mufakat, karena itu akan balik mundur, karena kita udah pernah coba terjadi sesuatu yang tidak baik lah seperti itu, mungkin tidak cocok dengan masyarakat kita, nggak cocok, ya mungkin cocok-cocok aja sih, cuman ya ini pilihan dari masyarakat kita saat ini adalah memilih langsung gitu ya presiden. Tapi bukan berarti pemilihan atau musyawarah, misalnya pemilihannya melalui anggota DPR yang bermusyawarah untuk memilih si ini jadi presiden gitu kan, mewakili rakyat Indonesia, ya tidak salah juga gitu, itu ada sistemnya juga gitu. Demokratis juga, karena DPR kan juga perwakilan dari masyarakat ya. Ya mudah-mudahan masyarakat merasa terwakili ya selama ini terhadap DPR. Jadi musyawarah mufakat itu termasuk dalam prinsip-prinsip demokrasi yang wajib kita hormati juga, seperti itu. Meskipun akhir-akhir ini negara kita memilih dalam pemilihan presiden ya itu memilih secara langsung seperti itu. Karena musyawarah mufakat ini kan bisa saja nanti dipraktekkan di skala-skala yang lebih kecil. Misalnya pemilihan ketua RT, nggak harus semuanya harus coblos-coblos lah gitu kan. Kalau yang bisa dimusyawarahin, asal semuanya bermufakat gitu kan. Misalnya pemilihan ketua RT, pemilihan ketua lingkungan, pemilihan ketua pemuda gitu, seperti itu. Nah, itu juga termasuk demokratis. Oke, itu dia prinsip yang terakhir. Nah, perlu saya disclaimer dulu. Prinsip-prinsip demokrasi ini saya rangkum ya dari beberapa sumber dan saya jadikan prinsip-prinsip demokrasi menurut saya gitu. Bukan berarti ini paling benar, bukan berarti juga yang lain yang lebih benar atau yang ini salah, yang lain salah juga gitu kan. Jadi ya ini menurut pandangan saya setelah saya membaca beberapa materi, beberapa sumber gitu. Ya, mungkin setelah ini kita akan penutup dan kesimpulan. Oke, teman-teman, tiba di segmen terakhir di kesimpulan dan penutup. Jadi dapat saya simpulkan, teman-teman, bahwa demokrasi itu bukan cuman kertas kosong ya yang tidak ada apa-apanya, atau buah yang gak ada isinya gitu, cuman kulitnya doang. Tapi demokrasi itu memang hadir di kehidupan kita sehari-hari, ada bersama kita, selalu kita lewati, selalu kita temui gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari semua pengalaman kita sehari-hari itu diejawantahkan kepada sistem yang lebih kompleks ya, yang lebih besar ya, seperti sistem pemerintahan, seperti sistem sebuah negara, seperti itu. Jadi teman-teman yang mempunyai pendapat sama dengan saya bahwa demokrasi itu penting bagi kita, demokrasi itu sampai saat ini adalah sistem yang
paling paling bisa diterima oleh semua pihak gitu. Nah, ada baiknya kita tidak hanya menjadi penonton gitu dalam sebuah proses demokrasi atau sebuah sistem demokrasi ini gitu. Jadi kita juga harus ambil bagian, untuk ikut nimbrung dalam demokrasi itu. Minimal kita misalnya dalam pemilu ya kita ikutan nyoblos gitu ya. Terlebih lagi yang sudah memenuhi syarat ya, kita ikutan nyoblos, jangan golput. Kita pilih yang terbaik misalnya ya dari calon-calon yang ada. Kalau memang teman-teman semua menganggap sistem pemilunya masih kurang baik dan kurang pas, ya teman-teman ajukan pendapat gitu kan, ajukan perubahan atau minta revisi undang-undang seperti itu. Kalau nggak bisa sendirian ya bergabung dengan serikat atau organisasi atau kelompok gitu kan. Nah itu kan sudah saya katakan tadi dijamin oleh demokrasi. Jadi ya teman-teman bergabung kepada sebuah kelompok, organisasi masyarakat, sama-sama mengajukan misalnya judicial review mengenai undang-undang kepemiluan, atau mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempercepat pembahasan undang-undang pemilu gitu. Kasih dim-dim yang ada dari kelompok kita untuk ditambahkan dalam undang-undang pemilu misalnya, seperti itu. Jadi kita pertahankan prinsip demokrasi ini, kita jaga gitu supaya negara kita mampu gitu menjaga prinsip-prinsip demokrasi ini masih ada tetap di negara kita, agar negara kita tidak menjadi negara yang otoriter seperti itu. Oke, mungkin ini video saya kali ini mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya mungkin kita akan membahas yang lebih mendalam lagi ya tentang demokrasi. Sampai saat ini saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.